Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kembali kita belajar pada mata kuliah termodinamika. Dan seperti yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang perhitungan siklus Otto. Dan hari ini adalah pertemuan yang kelima. Baiklah mahasiswa, kita awali materi kita hari ini, tapi sebelumnya akan saya sampaikan capaian pembelajaran. Kenapa Anda harus berlatih pada perhitungan siklus Otto? Yang pertama, agar mahasiswa dapat menghitung efisiensi termal atau efisiensi panas pada sebuah engine dengan aplikasi rumus termodinamika. Yang kedua, agar mahasiswa dapat menghitung tekanan efektif rata-rata atau mean pressure pada sebuah engine. Dan yang ketiga adalah agar mahasiswa dapat mengetahui performa dari sebuah engine, khususnya adalah mesin bensin, melalui rumus termodinamika. Para mahasiswa, dari slide yang sebelumnya pada minggu yang lalu telah saya sampaikan kepada Anda, pada siklus Otto, yaitu siklus otomotif bensin 4 tak, ada dua siklus. Yang pertama adalah siklus ideal dan yang kedua adalah siklus aktual. Pada slide yang Anda lihat sekarang, yang atas ini itu adalah siklus aktual. Jadi yang namanya siklus Otto itu tidak serta-merta secara aktualnya, tidak serta-merta pada 4 langkah, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Sementara pada siklus yang ideal digambarkan hanya 4 langkah, yaitu satu adalah langkah hisap, yang kedua adalah langkah kompresi, yang ketiga adalah langkah ekspansi atau kerja, dan yang keempat adalah langkah buang. Inilah gambarnya. Jadi tujuan ini agar Anda bisa mengetahui sekali lagi bahwa Anda harus bisa membedakan antara siklus aktual dan siklus ideal. Karena disitulah letak awal dari perhitungan siklus Otto atau siklus motor bensin 4 tak. Nah, para mahasiswa, dari capaian pembelajaran tadi, salah satunya adalah agar mahasiswa itu dapat menghitung yang namanya adalah mean effective pressure atau tekanan efektif rata-rata dari sebuah engine. Nah, ini adalah gambaran dari siklus Otto, siklus PV atau diagram PV yang menggambarkan sekilas tentang mana yang W neto atau kerja dari sebuah sistem dan MEP atau mean effective pressure. Saya gambarkan di sini. Ya, yang di dalam lingkaran ini, gambar ini, W neto itu adalah kerja langkah, yaitu key in, min, key out. Kemarin kita sudah mengetahui yang namanya diagram PV itu ada dua tipe, yaitu aktual dan ideal. Nah, ini adalah yang ideal. Nah, ini adalah key in, artinya ada thermal atau panas yang masuk, yaitu pada proses kompresi, dan ada key out, yaitu pada langkah buang. Nah, kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut adalah dalam lingkup ini. Atau W neto. Bisa saja dihitung W neto sama dengan key in min key out. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah gambaran TDC dan BDC, atau dalam istilah kita adalah
TDC itu adalah titik mati atas di sini, dan ini adalah titik mati bawah. Jadi gerakan piston itu dari TDC ke BDC atau titik mati atas ke titik mati bawah, dan sebaliknya secara terus-menerus. Atau untuk menggampangkan dalam perhitungan, bisa saja ini saya misalkan V1 dan ini adalah V2. Kalau rumus W neto bisa digambarkan sama dengan MEP kali volume displacement. Volume displacement di sini maksudnya adalah V1 min V2. Saya kebalik ya, V2 min V1. Nah, V2 min V1. Volume displacement biasanya disingkat dengan VD. Jadi, volume displacement adalah V2 dikurangi V1. Untuk menghitung MEP bisa. Atau W neto sama dengan MEP kali volume displacement. Bisa saja W neto sama dengan Q in min Q out. Ya. Nah, para mahasiswa, untuk mengingatkan pengetahuan Anda, kemarin sudah saya bahas bahwa ada yang namanya perbandingan rasio kompresi. Itu artinya adalah perbandingan antara, ini adalah ruang silinder yang ini. Dari sini ke sini itu adalah ruang silinder yang digambarkan dengan VD atau volume displacement. Nah, yang ini adalah volume ruang bakar RB ya. RB di sini. Sementara yang ini adalah ruang silinder. Jadi 1 dibanding 10 katakanlah, ini adalah 1 di sini, 1 volume yang ada di sini berbanding dengan 10 volume yang ada di ruangan silinder. Itulah maksud dari perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi dari suatu engine sangat berpengaruh kepada efisiensi volumetris. Dan juga kalau kita tadi capaian pembelajaran kita menghitung dari efisiensi termal juga sangat mempengaruhi volume efisiensi termal. Dan performa mesin pun sangat pula dipengaruhi oleh salah satunya adalah rasio kompresi. Dan setiap engine pasti mempunyai rasio kompresi tersebut. Nah, ini gambaran para mahasiswa. Jadi kompresi rasio atau perbandingan rasio itu bisa dihitung, iya, dengan rumus, iya. Tapi juga bisa dicocokkan, cross check melalui diagram ini. Misalnya antara katakanlah kompresi rasionya dari engine adalah misalnya 10 misalnya 10 di sini. Lah, kira-kira berapa efisiensinya bisa dihitung. Berarti kan kita menggaris ke arah vertikal, ketemunya di sini kan, 10 kan. Berarti di sini. Nah, sekitar ya hampir atau 0,6 efisiensi termalnya atau 60%. Artinya adalah 60% panas yang dimanfaatkan untuk energi mekanik dan yang 40% adalah yang dibuang bersama gas buang. Kemarin saya mengatakan bahwa efisiensi mesin apapun di muka bumi itu tidak mungkin mencapai 100%. Contohnya ini tadi yang saya lihatkan, katakanlah efisiensi termalnya adalah 60%, itu artinya 60% energi atau panas yang dimanfaatkan untuk energi mekanik, sementara 40% energi dalam engine itu dibuang bersama gas buang yang ada pada knalpot tersebut. Baik mahasiswa, kita akan belajar contoh soal ya. Contoh soal siklus Otto
yang bekerja pada sepeda motor yang memiliki R. R tadi adalah rasio kompresi, perbandingan kompresi ya. Jangan lupa. Anda harus ingat bahwa yang namanya siklus Otto itu adalah siklus 4 tak atau 4 langkah. Ya, tanpa ada tulisan 4 tak, tapi kalau ada siklusnya siklus Otto di sini, berarti dengan sendirinya soal ini mengatakan bahwa ini khusus untuk 4 tak. Kompresi rasionya 9, menggunakan udara sebagai fluida kerja. Kondisi awal P1 adalah 95 kPa atau kilo Pascal. T1-nya sama dengan 17 derajat Celcius, V1-nya 3,8 liter. Selama proses penambahan kalor atau Qin sebesar 7,5 kJ. Diketahui CV-nya adalah 0,718 kJ per kilogram Kelvin. K atau perbandingan CP dan CV, konstanta panas pada tekanan konstan dibanding konstanta panas pada volume konstan, yaitu K, harganya adalah 1,4. Nah, menggunakan data untuk 300 derajat temperatur ya dari tabel-tabel sifat-sifat udara ideal. Nah, soal ini ditanyakan T, V, dan P pada seluruh titik proses, dan yang kedua adalah efisiensi termal dari proses atau dari engine ya. Dari soal ini mahasiswa, Anda hati-hati yang belum ada tanda-tanda kesamaan tanda, itu disamakan dulu. Salah contohnya adalah 17 derajat. Pada hitungan termodinamika, yang namanya temperatur itu dalam Kelvin, maka angka 17 derajat ini harus dikonversi ke dalam satuan Kelvin. Kemudian volumenya ini masih dalam keadaan liter, di mana liter itu adalah desimeter pangkat 3, padahal yang namanya volume dalam satuan SI itu adalah meter pangkat 3. Maka dua satuan ini harus dikonversi terlebih dahulu ya ke dalam derajat Kelvin dan dalam satuan V-nya meter pangkat 3. Nah, ini adalah saya gambarkan, saya ambil dari buku termodinamika. Ini adalah tabel sifat-sifat udara ideal atau tabel gas ideal termodinamika. Tadi kan 300 derajat. Nah, di sini T-nya Kelvin 300 derajat. Nah, ini sifat-sifat yang tidak mungkin dihafalkan dan tidak perlu hafal. Tapi memang tabel ini sangat diperlukan dalam perhitungan termodinamika. Biasanya dalam setiap buku termodinamika itu lampirannya terdapat tabel berikut ini. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita konversi tadi satuannya, jadi T1 tadi masih dalam keadaan derajat Celcius, dikonversi ke dalam Kelvin, maka ditambah 273. Nah, ya, 17 plus 273. Nah, pembahasan yang pertama. Oke, proses yang pertama yaitu 1 di sini ya, proses 1, 2. Ini adalah proses apa yang terjadi adalah adiabatik atau isentropik. Isentropik sama dengan adiabatik ya, sama. Adiabatik. Saya tulis adia gitu aja ya. Apa yang terjadi? T1 diketahui dari soal kan. Kemudian V1 diketahui dari perbandingan rasio. Kemudian P1 diketahui apa tidak? P1-nya tahu ya. Jadi V1-nya itu tahu dari sini. V1 per V2 sama dengan 9. Bila ada V1-nya sudah diketahui, berarti 3,8
dikonversi menjadi satuan meter pangkat 3. Diketahui ya. Kemudian T1-nya ada di sini 17 plus 2 73 diketahui. P1-nya diketahui. Kemudian pada titik 2 V2 di sini T2 dan P2. Anda ingat tadi saya mengatakan bahwa proses yang terjadi di sini adalah adiabatik atau isentropik, maka rumus yang digunakan adalah rumus adiabatik. Rumusnya adalah ini. Dua rumus ini hanya digunakan ketika langkahnya adalah langkah adiabatik atau isentropik. V2-nya diketahui dari sini 0,42 diketahui. Nah, T2-nya belum diketahui, maka dicari dari rumus adiabatik. T2 sama dengan T1 per V1 per V2 pangkat K-1. K-nya adalah 1,4. Tetapan tadi kan di dalam soal sudah diketahui K sama dengan 1,4. Dimasukkan V1 per V2 R atau 9 kan, 1,4 dikurangi 1 0,4. Anda pakai kalkulator ya, maka ketemu 698,4 Kelvin. Maka T2-nya diketahui. Nah, kemudian P2-nya dicari dari rumus adiabatik juga. P2 sama dengan ini. Bedanya kalau ini T itu ada min satunya, kalau P-nya ini tidak ada atau K-nya tidak ada min satunya. Ikan masukkan saja. P1 R-nya adalah 9, K-nya adalah 1,4. Pakai kalkulator ketemu 2059. Oke. Anda paham ya? Anda lihat, Anda pahami. Kalau tidak Anda paham, bisa Anda tanyakan dan bisa Anda menulis pertanyaan dalam forum. Nanti akan saya jawab. Kita lanjut sekarang pada selanjutnya. Dari langkah 1-2, sekarang kita pada langkah 2-3. Apa yang terjadi dalam langkah 2-3 adalah prosesnya adalah isokorik atau V-nya konstan. Langkah di sini adalah V konstan, yaitu V2 sama dengan V3 atau V konstan. Langkahnya disebut dengan isokorik, itu kan volume kan. Nah, para mahasiswa di sini tadi saya mengatakan ada yang namanya Q-in, ada pemasukan termal, yaitu sekian kilojoule tadi kan, dalam soal sudah diketahui. Dan di sini ada Q-out, ada yang masuk pasti ada yang keluar. Nah, keluar itu artinya kan sudah bekerja. Q-out di sini ya. Nah, setiap titik pasti ada 3 performa, yaitu tadi kan P ketiga-tiganya diketahui. P, V, T. Semuanya diketahui kan? Nah, sekarang untuk di titik yang ketiga, di situ adalah ada P, ada V, ada T3. Apakah semuanya sudah diketahui? Kita cari satu persatu ya, kalau belum. P3, V3. Kalau V3 pasti sudah diketahui berapa. Ini kan sama dengan V2. Nah, T3-nya ya belum diketahui, maka dicari. Nah, dari langkah ini Q-in tadi kan dikatakan pakai rumus ini.
Qin sama dengan apa yang tetap? CV T3 min T2. Nah, T2-nya sudah diketahui kan? CV-nya kan sudah diketahui. Qin-nya sudah diketahui. Jadi bisa dicari dari sini. Nah, caranya di sini. Ini kan sama saja. Ini saya coret dulu ya, biar tidak mengganggu pemandangan ya. Nah. Oke. Nah, dari sini kita uraikan ya, agar Anda paham. Pelan-pelan ya, tidak apa-apa ya. Sama dengan CV T3 min CV T2, kan? Nah, kemudian kalau posisinya seperti ini, yang ditanyakan adalah T3. Maka Qin di sini ya. Saya pindah di sini plus kan? Ya. CV T ya, bukan P ya. T ya. T2 sama dengan CV T3. Ya. Nah, ada CV saya coret di sini. Oke, saya coret ya. Saya coret, maka di sini adalah per CV. Sehingga T3 sama dengan T2 plus Qin dibagi CV. Ini kan sama kan? Nah, rumus ini itu dari sini. Awalnya dari sini. Tinggal kita masukkan, maka T3 ketemunya adalah 3103,7. T3-nya ketemu. Nah, posisinya kalau kita sekarang mencari P3, padahal yang kita tahu sama dengan adalah V2 sama dengan V3. Ini sama dengan ini kan P. V itu kan sama dengan P per T. Ini 2 sama dengan P3 per T3. Nah, yang dicari adalah ini kan. Nah, kalau P3 sama dengan ini, P2 kali T3 dibagi T2 sama dengan ini kan. Nah, jadi rumus ini awalnya itu dari situ. Ya, Anda paham ya? Tinggal masukkan P2-nya adalah tadi berapa? Kemudian T3-nya ini, kemudian T2-nya pada slide sebelumnya tadi ada, maka harganya adalah 9,15 PA M megapascal. Ya. Jadi ketemu semuanya. P3 ketemu, sudah ketemu. V3 otomatis sama dengan V2, T3 sama dengan ketemu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, dilanjut pada proses 3-4. Apa yang terjadi di sini adalah adiabatik atau isentropi. Tadi kan sudah ketemu semuanya. Di sini kita mencari P, T, V, 4. Ada komponen-komponen yang sudah diketahui. Apa itu? Yaitu V4. V4 sama dengan, kan garis lurus ini. Jadi V4 sama dengan V4.
1 harganya ini kan. Oke, kita mencari P4 dan T4. T4-nya di sini. Nah, T4 kita cari dan P4. Karena langkahnya adalah adiabatik atau isentropik, maka kita menggunakan rumus adiabatik. T-nya ada K-1 pangkat. Kalau P-nya tidak ada -1, hanya K saja. Tadi sama dengan proses 1, 2. Kita masukkan, maka ketemu T4-nya adalah 1288,8. P4-nya adalah 422 kilopascal. Ini ketemu, V4-nya pun ketemu. Ya. Nah, dari soal yang ada dalam latihan tadi ditanyakan adalah T, P, V kurang 1. T, V, dan P untuk semua proses. Oke, kita jawab. Di sini kan T1, P1, V1, T2, P2, V2, temu semua kan? T3, P3, V3, T4, P4, V4. 1. Dan yang kedua adalah pertanyaannya adalah berapa efisiensi termalnya. Efisiensi termal adalah Qin min Qout dibagi Qin. Qin-nya ya, ini kan biar Anda tidak bingung ya. Ini kan ada sama ini, ya kan? Saya coret kan? Berarti kan jadi 1. Oke. Ini kan masih utuh, Qout per Qin. Ini bisa dibagi tadi. Tapi kan ini tidak bisa, maka 1 dikurangi Qout per Qin kali 100%. Karena setiap efisiensi itu dalam hitungan persen. Lah, Qout kan sama dengan CV, volume konstan panas termal kan, kali T4 min T1. Sementara Qin-nya adalah sama CV dalam T3 min T2. Ini sama kan? Saya coret. Tidak pengaruh. Sehingga yang terjadi adalah 1 min T4 min kurangi T1 dibagi T3 min T2 kali 100%. T4-nya ada di sini kan? Nah, 1288,8 dikurangi T1-nya 290 ini kan, dibagi T3-nya ini 3103,7 dikurangi T2698,4 kali 100%. 1 ini tetap. Lah, ini dibagi ini adalah 0,41. 1 dikurangi 0,1 kali 100%, harganya efisiensi termalnya adalah 59%. Nah, dicek aja. Atau dalam rumus lain yang sama, hasilnya harus sama, rumus lain yang beda caranya, hasilnya harus sama. R tadi ketahui adalah 9 atau perbandingan kompresi rasio 9 kan, diketahui dalam soal kan ini. Lah, K di sini adalah 1,4 min 1. Jadi sama dengan 1 kurangi 1, 9 pangkat 0,4 ya, 0,4 karena 1,4 kurangi 1 di sini itu harganya sama dengan 2,4. Nah, jadi 1/24 ini
cari, hitung dulu dalam kalkulator, kemudian kita hitung 1 dikurangi hasilnya ini, maka hasilnya adalah 0,59. Tadi kompresi rasionya 9 ya, 9 di sinilah kira-kira. Nah, di sinilah. Nah, di sini kira-kira ya. Berarti di sini hampir, nah sama. Berarti ini betul, di cross check dengan rumus yang lain hasilnya sama. Kemudian di cross check dengan tabel efisiensi thermal dari sebuah engine, hasilnya pun sama. Jadi itu adalah betul. Gitu ya. Baik para mahasiswa, itu caranya kita menghitung efisiensi thermal dari engine. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tentang MEP atau tekanan efektif rata-rata, sebelumnya kita sampaikan bahwa biasanya selama siklus itu berlangsung, pengertian dari MEP, temperatur dan tekanannya itu kan selalu berubah-ubah. Tadi kan ada T naik, ada T turun, kadang-kadang kan gitu kan. Ada proses 1, 2, 3, 4, tadi ada naik turun, baik itu tekanan maupun temperatur. Nah, oleh karena itu sebaiknya dicari harga tekanan tertentu atau konstan yang apabila mendorong torak sepanjang langkahnya dapat menghasilkan kerja per siklus yang sama dengan siklus yang dianalisis. Nah, tekanan efektif rata-rata itu, engine itu bisa berfungsi dengan baik ketika berada pada tekanan efektif rata-rata. Artinya kalau misalnya tekanan itu di bawah tekanan efektif rata-rata, maka mesin itu tidak bisa berfungsi atau tidak bisa memberikan panas atau tidak bisa hidup businya. Oleh karena itu tekanan efektif rata-rata itu untuk menjadi barometer dari bisa dan tidaknya engine itu bekerja atau menyala. Ini adalah mesin-mesin busi loh ya. Nah, rumusnya adalah ini. MEP sama dengan W neto dibagi volume displacement. Ini adalah kurang volume displacement ya. Atau volume langkah torak. Itu sama dengan di sini adalah Gin bisa dihitung ya, sebenarnya gampang untuk menghitung, dibagi V2 min V1. Nah, W neto adalah kerja neto dalam satu siklus tadi yang saya gambarkan. VD nya adalah volume langkah torak atau volume 2 dikurangi volume 1. Selanjutnya mahasiswa, kita pernah dengar yang namanya daya indikator. Apa sih daya indikator itu? Daya indikator merupakan daya yang dihasilkan dalam silinder motor sehingga merupakan basis perhitungan atau penentuan efisiensi pembakaran atau efisiensi thermal atau besarnya laju panas akibat pembakaran di dalam silinder. Rumusnya ini. Daya indikator disimbolkan dengan WI, maka sama dengan W neto kali N. N-nya itu adalah putaran mesin. Setiap mesin itu kan pasti ada berapa putaran atau RPM lah, bahasa kita RPM, artinya putaran per menit. Lah, N itu adalah jumlah putaran dalam satu siklus. Kalau misalnya 4 tak berarti N-nya sama dengan 2. Untuk 4 tak N-nya sama dengan. Jadi katakanlah ini berapa ribu, misalnya 3000 RPM, W netonya sudah diketahui, ini 2. Berapa daya indikator akan bisa dihitung. Kemudian para mahasiswa, daya poros atau WP. Daya yang dihasilkan suatu mesin pada poros keluarannya disebut sebagai daya poros atau bisa
dikenal dengan brake horsepower. Bisa dihitung dengan rumus WB sama dengan 2P kali N kali tau. Tau-nya adalah torsi, satuannya adalah Newton meter, N-nya adalah putaran mesin atau RPM ya. P itu adalah 3,14 kan putaran, 2 putaran. Jadi jumlah gaya yang dihasilkan mesin, maka sebagian darinya dipakai untuk mengatasi gesekan friksi antar bagian engine. Tidak mungkin ya mesin itu tidak ada gesekan. Misalnya di sini adalah gesekan roda gigi. Makanya poros semakin besar, gesekannya itu semakin besar. Rugi gesekannya itu semakin besar. Tapi kalau porosnya terlalu kecil nanti juga tidak kuat untuk memutarkan langkah torak. Jadi harus imbang. Sekali lagi daya poros itu adalah sama atau bisa dikenal dengan brake horsepower. Biasanya untuk menghitung berapa energi yang horsepower-nya itu dari sini, karena brake horsepower pada saat mesin atau motor itu dihidupkan, kemudian suruh berputar, dikasih beban berapa horsepower-nya. Sebagian lagi dipakai untuk mengisap udara dan bahan bakar serta mengeluarkannya dalam gas buang. Pengertian dari daya poros. Kemudian yang lebih spesifik mahasiswa adalah berapa konsumsi bahan bakar atau disingkat dengan SFC. Konsumsi bahan bakar didefinisikan sebagai jumlah bahan bakar yang dikonsumsi per satuan unit daya yang dihasilkan per jam operasi. Secara tidak langsung, konsumsi bahan bakar spesifik merupakan indikasi efisiensi mesin dalam menghasilkan daya dari pembakaran bahan bakar. SFC dirumuskan sama dengan MF per WB. Atau laju aliran rata-rata bahan bakar dalam satuan kilogram per detik. Kali MF-nya itu adalah massa bahan bakar. Jadi massa bahan bakar itu mempengaruhi efisiensi bahan bakar juga. Dan juga jumlah silinder. Kemudian jumlah silindernya itu besar, maka laju aliran rata-ratanya semakin kecil. Jumlah silinder semakin banyak mahasiswa, konsumsi bahan bakar pun semakin banyak. Kemudian RPM atau putaran mesin itu semakin tinggi, maka konsumsi bahan bakar pun semakin besar. Ya, dari rumus ini kan diketahui. Nah, satuan dari SFC, kebutuhan bahan bakar, itu dalam gram per kWh, tidak per liter per kWh, bukan. Kenapa begitu? Karena kita tadi dari awal kita tahu bahwa yang namanya untuk mesin bensin ini, bahan bakarnya kan tidak hanya bensin saja, tapi masuk dalam ruang silinder itu sudah berupa gas. Gas itu adalah campuran bahan bakar dan udara. Bahkan yang paling banyak adalah udara. Nah, disitulah adalah gram per kWh. Artinya adalah daya per jam. Kalau Anda lihat indikator dari motor atau mobil itu kan disitu kan kWh, ya, kWh, watt per kilowatt per hour, jam. Nah, para mahasiswa, untuk Anda belajar, saya mewajibkan Anda untuk menjawab dan mengirimkan tugas mahasiswa pada pertemuan yang kelima. Sorry, tulisannya salah, yang kelima ya. Soalnya adalah motor berbahan bakar minyak bensin bekerja dengan siklus Otto. Perbandingan kompresi keseluruhan adalah 9:1.
dan pemasukan energi pada volume konstan adalah 430 kilokalori per kilogram. Tekanan pada kondisi masuk 1 kg per cm kuadrat dan temperaturnya 20 plus X derajat Celcius. X-nya adalah nomor akhir NPM. Bila K sama dengan 1,4, hitung usaha yang dilakukan oleh mesin tersebut atau Wineto ya. Kemudian MEP, dan yang ketiga adalah daya indikator bila RPM-nya adalah 3200. Terima kasih, saya tunggu jawaban Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menerangkan materi ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.